tahu aja, tapi rasa iba ini kadang rahmat terhadap orang muslim ini
fahuwa walitul qalb, maka hati orang ini tadi adalah hati yang keras, oleh waqad ghalabat alaihi al-qaswa, dan telah dikalahkan hatinya itu daripada kekerasan. Jadi kerasnya hati itu lebih kuat daripada rahmatnya hati seorang tadi. Wa naza'at minhu rahmah, dan tercabut dari hatinya itu, dari orangnya itu adalah rasa rahmat, rasa kasih sayang. Wala tanza'ur rahmat illa min syaqiyah, tidak ada orang yang tercabut dari rahmat kecuali orang yang merugi. Kalau pada alaihi salatu wassalam, seperti yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada di belakangnya di halaman 46 gitu. Di dalam hadis ab'adul asya min Allahi qalbul qasi, paling jauhnya orang dari Allah Subhanahu wa taala, paling jauhnya sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala itu ia yang punya hati keras, qalbul qasi. Fa in wajada ma'a dzalik ahli hadhil qasi, jika ada bersama itu, ya tadi itu melihat kaum muslimin kena musibah, dia kadang bergeser hatinya sedikit pun, apalagi yang senang, ini yang bahaya. Ketika saudara kita kena musibah, saudara kita kena musibah ini dan itu, kita ini kadang senang, kita ini kadang rahmat, itu sudah hati kita ini sudah gosong, hati ini sudah keras. Apalagi kita senang kalau saudara muslim kita dapat musibah, itu lebih lagi. Karena itu sudah maksudnya hasad, iri dengki. Kalau orang iri itu sama fulan, ketika fulan itu dapat rezeki, misal dapat apapun, dapat kelebihan, dapat apapun, kita hati ini risau, tidak senang. Itu adalah salah satu sifat hasad. Dan juga ketika dia dapat musibah, kita ini bukan sedih, malah kita senang. Nah, itu adalah tanda-tanda orang yang hasud di dalam hati kita. Nah, kalau ada itu hilangkan, bersihkan sebelum semua itu sudah melengket jadi satu sama hati. Nauzubillah min dzalik. Fi nafsihi takabbur wa anifa wal istinkafa min al-mukhalif ahli dha'fi wal miskinah min al-muslimin. Pada siapa dia yang ada, mendapati ya seperti itu di dalam hatinya, dan dirinya itu merasa takabur, merasa lebih di atas daripada orang miskin atau du'afa, Anifan wal istinkafa, dia itu merasa meremehkan daripada orang yang lain, saudara muslimnya yang kurang mampu, dia itu meremehkan dan juga enggan mau berkumpul daripada ahli dha'fi dan juga orang miskin. Dia ini kadang mau berbaur, berkawan sama orang-orang yang lemah dan juga orang miskin. Apa yang didapati dari orang itu? Fasusban lahu wa ba'dan wa muqta min Allah, maka yang cocok menjadi Imam Haddad, maka yang patut buat orang ini adalah jauh dari Allah dan juga cocok mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad halla bihi ma istajawwa min al-qardi an babillah, dan dia telah merelakan, dia telah menghalalkan dirinya untuk terusir daripada pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakuna fil jumlah mutakabbirina wa munasihin lillahi ta'ala, dan ada orang golongannya mutakabbirin, orang-orang yang suka menyombongkan dirinya dan juga tercabut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, la yadkhulu jannah min qalbi mithqala hubbatin
tidak akan orang itu masuk surga yang dimana dia itu hatinya ada rasa sifat kibir. Sifat kibir ini, hati-hati sifat kibir ini banyak macamnya. Merasa diri ini lebih indah daripada orang lain, merasa diri ini di atas daripada orang lain, itu adalah kibir. Kada mau sama fulan, kada mau sama berkumpul sama fulan, itu adalah kibir. Nah, barang siapa dia ujar Nabi yang mendapati hatinya daripada rasa kibir tadi, sifat kibir itu, meskipun seberat biji sawi, maka orang itu dipastikan kadang masuk di dalam surga. Naudzubillah min dzalik. Biji sawi ditimbangnya sekecil itu orang punya rasa kibir, maka dia itu kadang masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Wa minal riqam khusyu'il qalbi wa kasratul buka min khasyatillah. Kita selesai tadi pembahasan riqa ala muslim. Hati ini lunak terhadap orang muslim. Ujur ancamannya memang keras juga, akan tetapi kalau orang yang riqa, kalau orang penyayang sama orang muslim, maka ganjarannya, derajatnya juga tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan daripada kelunakan hati, khusyuk qalbi wa kasratul buka min khasyatillah. Daripada sifat kelunakan di dalam hati ini, itu adalah tandanya kita ini, hati kita ini merasa khusyuk terus. Di dalam sholat kita khusyuk, di dalam sholat kita khusyuk ulun, di dalam majelis Rasul kita hudur, kita khusyuk, di dalam zikir, dalam zikir kita khusyuk ketika subhanallah, hati kita mengagungkan dengan mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berzikir alhamdulillah, kita memuji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya itu dia khusyuk. Dan juga Bapak salatul buka min khasyatillah, dan dia ini banyak menangis daripada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika wasfus syarif ma'masa'al amin. Itu adalah sifat yang mulia dan juga usaha lagi terpuji. Wa bihi wasfullahil anbiya'i was-shalihin min ibadihi. Dan juga ini adalah sifat yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati daripada nabi-nabinya dan juga hamba-hambanya yang saleh. Wa ta'ala idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa buqiyah. Dan di mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di mana ketika dibacakan daripada ayat yang maha pengasih, yang maha penyayang, maka dia akan gugur sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka juga akan menangis. Siapa? Yaitu anbiya dan juga orang-orang yang soleh. Ketika dibacakan ayat Quran daripada janji-janji akhirat, daripada ancaman-ancamannya, dan mereka itu langsung gugur di bumi, seakan-akan mereka itu langsung sujud dan juga menangis sejadi-jadinya. Itu adalah sifat yang terpuji, menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala wa yuhibbuna li'atqani yabquna wa yaziduhum khusyu'an. Dan mereka itu gugur di atas wajah mereka, dan mereka itu semua menangis dan juga menambah daripada kekhusyuan. Itu para nabi-nabi dan juga orang-orang yang soleh.
keluh kesah ya. Ini lain pembahasan, ini nangis murni kita ini takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah sangat mulia. Kita akan bahas di dalam kitab ini. Wa ta'ala alaihi wassalam fi sab'atil ladzi yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan daripada di antara 7 orang, 7 sifat orang, 7 orang yang dimana dari 7 salah satunya itu tidak ada naungan nanti di yaumil qiyamah kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satunya ini yang daripada 7 itu, salah satunya adalah ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, rajulan dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan sendirian, sendirian ya, di tempat sepi, di tempat sepi sendirian. Fafadat ainahu, maka airnya dia itu bercucuran mengalir. Artinya apa? Ya, dia itu menjadikan diri di malam hari dan terus dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka dan dia itu nangis karena takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sifat yang terpuji ya. Itu adalah salah satu daripada 7 yang dapat naungan Allah nanti di yaumil qiyamah, yang dimana naungan tidak ada lagi selain hanya naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bahas ya yang 7 itu. Nah, yang pertama yang awal al-imamul adil. Yang pertama yang dapat naungan daripada di yaumil qiyamah nanti itu adalah imam, pemimpin yang adil. Itu yang pertama. Yang kedua, wasyabun nasya fi ibadatillah ta'ala. Yang kedua adalah pemuda, laki-laki mau baik perempuan pemuda, nasya fi ibadatillah ta'ala, dan mereka itu mengikat dirinya untuk ibadah, hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana masa pemuda ini maunya kan perlu gawe, kan perlu ini, kan perlu itu. Kadang semuanya maksud ibadah itu hanya sholat, menjadikan diri kadang. Semuanya itu aktivitas kita bisa dengan dibarengi dengan ibadah. Kita hubungan yang muda ini hubungan sama orang tua ini bagaimana? Itu adalah birrul walidain. Wajibnya itu adalah dia bakti. Dia bakti ini diniatkan semata-mata hanya ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pegawai, dan juga dia ini kerjanya dia itu bukan hasilnya buat senang-senang karena dia masih muda, karena dia masih mujam atau apa. Dia pegawai hanya semata-mata dia hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sholat dan yang lainnya. Jadi ya, pemuda yang ini adalah dapat naungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Seorang pemuda, seorang laki-laki yang hatinya itu mu'allaqun fi, yang terikat daripada masjid. Yang keempat, rajulani tahabba fillahi ijma'a alaihi wa tafarraq alaihi. Dua orang laki-laki ataupun perempuan, maksudnya sekawan itu, satu kawan itu dia berkawan itu cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak maksud lain selain berkawannya dia hanya semata-mata cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkumpulnya dia karena cinta kepada Allah. Berpisahnya dia karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini disebut akhi fillah. Itu adalah disebut saudara
yang menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gambarannya? Nah, jadi dua, satu kawan. Dia ini kadang pernah mau berencana maksiat sekalipun. Dia benci kalau ada orang maksiat. Kawannya benci, ini yang benci. Jadi langsung dia ini cocok terhadap nahi mungkar. Kadang senang mentolerir sama sekali daripada maksiat. Ketika dia ada majelis, ketika dia ada majelis taklim, ketika dia mau belajar, mau ini, mau itu, salah satu dari orang ini saling membantu. Kalau kawannya ada, berarti dia yang maju dulu. Kalau dia ada, dia dibantu oleh kawannya. Jadi saling melengkapi untuk apa? Untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini juga dapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, rajulun da'athu imra'atun data masbih wa jamil faqala inni akhafullah. Ini yang kelima ini kalau sekarang ada berjalan kan. Laki-laki dia itu misal diajak daripada perempuan yang sangat jamil, yang sangat cantik dan juga dia itu sangat menawan. Ketika dia diajak untuk berhubungan luar nikah sama perempuan yang dia itu perempuannya jamil, udah cantik, menawan, sugih. Dia berkata ketika diajak sama perempuan itu, dia berkata inni akhafullah. Ulun takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambarannya kucing dikasih haluan, kucingnya bilang ulun kada mau. Susah ya, hampir kada mungkin susah. Ada yaitu yang terkenal daripada kisahnya Sababul Misik, pemuda yang baunya seperti misik. Kisah betulan. Sababul Misik ini diriwayatkan dia ini pekerja kalau sekarang itu pekerja listrik. Jadi dia itu masuk ke rumah orang dipanggil listrik. Kalau dulu itu mungkin plafon plafon yang rusak, terus dia itu dipanggil suruh dibenerin di dalam rumah, seperti itulah semacamnya itu. Pemuda ini terkenal ketaatannya dan juga bungasnya luar biasa. Tukang betulin tadi itu, tukang ini dia itu pemuda terkenal taat dan juga bungasnya luar biasa. Satu waktu di kampung itu ada binian. Dia itu sugih, punya rumah sendiri juga, dan juga dia di kampungnya ini terkenal orang yang paling jamil, orang yang paling cantik. Di saat itu dia itu terkenal paling cantik, luar biasa. Orang-orang banyak yang pengen nikah sama dia. Ketika itu si perempuan ini memanggil Sababul Misik ini, satu orang dipanggil, alasannya buat mau betulin daripada rumah. Dipanggil, dia datang, ketok, assalamualaikum, dibuka ya, waalaikumsalam. Di mana bu? Di mana bu? Ini betulinnya? Ada di kamar dulu, di sana, biar masukin. Pemuda tadi itu masuk ke kamarnya. Ketika itu si perempuan tadi ini, si perempuan yang cantik ini, yang suki ini masuk kamarnya juga, dikunci daripada kamarnya dari dalam itu, dan kuncinya di bawah. Si pemuda ini kaget, ya heran juga. Bu, kenapa dikunci? Ya ulun manggil biar itu bukan karena rumah ulun ada bocor atau apa, kada. Ulun ini sengaja mau ngajak biar untuk berhubungan luar nikah. Kaget si pemuda tadi. Jangan gitu bu, bukan kayak gini. Si pemuda tadi terkenal taat juga. Jangan bu. Kalau pian kada mau, ini sudah menolak ya. Dia sudah berkata jangan, ulun takut sama Allah. Terus si binian ini ingkar, mendengar jawaban orang laki itu,
wa ta'ala. Akhirnya si binian tadi ngancam pemuda tadi, kalau pian tidak mau berhubungan sama ulun, sekarang ini ulun teriak dan menfitnah pian kalau pian ini ngapa-ngapain ulun. Oh, bingung sih pemuda tadi ini, bingung keadaan itu. Ya Allah selamatkan ulun, ya Allah, berdoa macam-macam dalam hatinya. Akhirnya menemukan satu cara. Yang cara ini pasti lolos sudah. Gimana caranya? Oh ya, jajannya si pemuda tadi, nggih Bu, ulun mau gitu, tapi ulun mau ke WC dulu. Soalnya ulun ini mau ganti baju, mulai tadi pegawai kada nyaman baunya. Oh iya, silakan. Senang ini si perempuan tadi itu senang bahagia. Udah waktu di kamar mandi dia bingung. Akhirnya menemukan satu cara, yaitu dia dia ini buang air besar. Dipaksanya buang air besar. Daripada hajat tadi itu, kotoran tadi itu, buang air besar tadi itu dia tempelkan sama bajunya, terus dia tempelkan ke celananya, dia tempelkan sampai ke pembukanya, dia tempelkan sampai ke muka-mukanya. Akhirnya dia ada pilihan lagi. Kalau ada dia diancam mau teriak-teriak si perempuan ini, yang ada salah paham nanti difitnahnya. Akhirnya dia keluar melihat itu binian tadi itu, wah sarik ya. Itu marah dengan wujud-wujud marah. Akhirnya diusir pemuda itu. Ketika diusir dengan teriak-teriak itu, ya otomatis orang kampung itu melihat mereka itu sama masih ada sisa kotoran sendiri, masih ada sisa-sisanya. Jadi dia itu jalan sampai ke rumah. Itu disaksikan semua orang kampung. Dia merasa hati ini, merasa berdoa, merasa risau, tapi dia ini syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah kada dapat fitnahnya. Akhirnya dia malamnya tidur, guring, berjumpa daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sang Nabi di mimpinya dan memeluk si pemuda tadi. Dan begitu bangun pemuda tadi itu, dia membawa baunya daripada badannya itu bau misik, bau daripada wangi-wangian misik. Misik ini kalau yang asli itu 1 milinya dijual di Arab Saudi itu bisa 2 juta 1 mili. 1 mili saking harumnya itu, bau badannya itu seperti bau misik. Meskipun setelah dia habis mimpi daripada Nabi itu, dia keluar dan juga dia itu pegawai yang sama, yang tetap dia berkeliling-keliling ke kampung, dari kampung ke rumah, dari rumah. Setiap dia tinggali daripada lewat, setiap dia tinggali daripada singgah, bau itu nempel seperti bau misik, yang asalnya kotoran, guling-guling, malam semalam keluar dan bau misik. Sampai meninggalnya pemuda tadi itu bau misik. Itu saking mulianya orang, saking mulianya sifat yang terpuji. Itu adalah salah satu orang yang dapat naungan daripada naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil qiyamah. Ayat ke-6, rajulun tasaddaqo bi tasaddaqi akhfaha hatta la ta'lam simalahu ma tufiqu yamini. Dan juga seseorang yaitu yang bersedekah. Dia yang bersedekah akan tetapi dia ini sedekahnya diam-diam, ada terlihat sama orang sama sekali. Sampai tangan kirinya itu diibaratkan kadang mau melihatnya, istilahnya kadang bisa tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya untuk bersedekah. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu tadi rajulan dzakarallahu khaliyan faqadat dia itu yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu air matanya mengalir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam
wasallam, kullu ainin bagiyah yawmal qiyamah illa ainun baka min khasyatillah. Semua mata, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua mata nanti di yaumil qiyamah itu semuanya akan menangis, karena kedahsyatan di yaumil qiyamah itu semuanya akan menangis. Illa ainun bakat min khasyatillah, kecuali mata yang dimana di dunia itu matanya digunakan untuk menangis daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada takut daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mata yang dia itu suka nangis ya, karena min khasyatillah, takut daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti di yaumil qiyamah dia ada menangis. Artinya apa? Dia pada sedih. Pada menangis artinya dia itu pada sedih, yang bujur-bujur bahagia, yang dimana semua orang nanti itu menangis ya. Wa'inun badan tahdisu fi sabilillah, dan juga mata yang berjaga di dalam fi sabilillah, yakni berjihad, mata yang berjaga di dalam medan perang. Wa kana buka khalisan min khasyatillah azizan jiddan. Dan ada pun nangis yang tulus karena takut daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, azizan jiddan, sangat jarang didapati. Hatta shara bihadhihi manzilah min Allah, sampai yang nangis tadi itu, dijadikan daripada derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kasrate min yabki minan nas, bersamanya hari-harinya ini banyak manusia yang nangis setiap harinya. Akan tetapi nangis yang takut karena Allah itu azizan jiddan, itu adalah jarang didapati. Setiap hari orangnya pasti ada di mana-mana itu pasti ada orang nangis. Tapi nangisnya itu macam-macam. Ada yang nangis karena musibah, ada yang nangis karena anaknya, ada yang nangis karena urusannya banyak. Daripada banyaknya tadi nangis itu, nangis daripada takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jarang. Karena itu derajat yang sangat tinggi ketika kita menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta warada anhu alaihi salatu wassalam, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijun nara man baka min khasyatillah hatta ya'ud laban fi dharri wa hatta yalijul jamal fi sambil hiyad. Tidak mungkin seorang itu dia akan masuk neraka. Tidak mungkin dia itu akan masuk neraka. Dan siapa itu orang yang akan masuk neraka? Man baka min khasyatillah, dan siapa dia yang menangis takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta ya'ud laban fi dharri, sampai ini gambaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai susu yang sudah diperah itu dia ini kadang mungkin mau kembali. Seperti itu orang yang menangis, takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala murni, dia itu akan masuk surga, kadang mungkin masuk neraka. Sampai ibarat yang kedua itu, unta masuk terdapat dalam lubang jarum. Artinya apa? Ini adalah kiasan berbicara sesuatu yang ada mungkin, artinya yang mustahil. Jadi orang itu sudah sering nangis terhadap takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil dia untuk neraka. Sama halnya dia ini mustahil unta masuk daripada lubang jarum. Bagaimana mungkin unta ganangnya itu jarum, lubang jarum sedikit ganangnya. Itu unta masuk kepada lubang jarum, ini cerita ada mungkin ya seperti itu.
riwayat man kharaja min aini mithlu ra'sin duba min khasyatillah. Barang siapa dia yang menangis mengeluarkan air mata meskipun dia itu air mata itu mithlu duba min khasyatillah, seperti sayapnya lalat daripada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad sawwa alaihi salatu wassalam baina madwa' min khasyatillah wa baina dam yarhib fi sabilillah. Sampai-sampai saking mulianya orang yang nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menyamakan daripada tetesan air tadi yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sama halnya dengan tumpahan darah ketika ada di medan perang. Sama saja sama orang yang darahnya yang jihad. Tetesan air mata yang dia itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang terakhir, wa warada law anna baqiyan baka fi ummati la rahimahullah bi bukai. Diriwayatkan andikan daripada salah satu kaum, di mana salah satu kaum itu ada satu orang yang dia itu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyayangi dia berkat daripada dia menangis, daripada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kita ini harusnya kalau susah menangis apa kita usahakan, kita proses dulu, kita usahakan, karena nangis meneteskan air mata ini sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari apa ya? Dari kita membaca